Yang terhormat, Ibu Ayu, selaku dosen pemimpin mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan teman lainnya yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur, kita panjatkan kepada Tuhan karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah subjek hukum dan perbuatan hukum. Saya, Laras, yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Laras, Dewi, Lutfi, Lita, Cica, Mesa, Lisa, dan Dia. Oke, dimulai dari materi pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum atau person dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum. Artinya, keberadaan karena diciptakan oleh hukum. Dari penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa baik manusia ataupun bukan manusia mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum. Menurut hukum, ada dua subjek hukum, yaitu ada 1. Manusia atau naturally person. 2. Badan hukum atau right person. Devi Triana akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tadi, yaitu manusia sebagai subjek hukum atau nature-like person. Di dalam hukum, perkataan seseorang berarti membawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak sebagai subjek hukum, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Menurut hukum modern, setiap manusia, apakah dia itu warga negara atau warga negara asing, apakah dia itu laki-laki, perempuan, tidak peduli apa yang menjadi agamanya dan kebudayaannya, seseorang itu dapat menjadi subjek hukum. Hal ini tidak mutlak, sebab ada kekecualian seperti yang diatur dalam pasal 2 KUH Perdata, bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak ini menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkan itu dianggap ia tak pernah ada, sehingga ia itu bukan termasuk subjek hukum. Walaupun menurut konteks hukum itu, setiap orang yang tiada terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukumnya ini tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hal itu, melaksanakan haknya itu. Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum atau handlings on bequem, mereka harus diwakili atau dibantu orang lain, yaitu 1. Orang yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun atau belum dewasa. 2. Orang yang tak sehat pikirannya atau gila, pemabuk, dan pemboros, yakni orang yang ditaruh di bawah collateral atau pengampuan. 3. Orang perempuan dalam pernikahan atau wanita kawin. Badan hukum atau reh person. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum, dan dapat juga digugat atau menggugat pengadilan dengan perantara pengurusnya. Badan hukum memiliki dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik terdiri dari yang pertama, negara, kedua, daerah swatantra tingkat 1 dan tingkat 2, ketiga, kota madya, keempat, kota praja, dan kelima, desa. Sedangkan badan hukum privat terdiri dari dua, yaitu yang pertama, perdata Eropa seperti perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi, dan gereja. Yang kedua, badan hukum Indonesia seperti Gereja Indonesia, masjid, wakaf, dan koperasi Indonesia.
Perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan dari subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak yang melakukan hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak, maka diperlukan yang pertama yaitu adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Berarti suatu tindakan yang berkaitan dengan hukum. Yang kedua yaitu pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak secara tegas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tertulis. Baik itu ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat, lalu diresmikan. Suatu pernikahan dengan surat nikah, seseorang lulus ujian kemudian diberikan ijazah atau sertifikat. Yang kedua yaitu mengucapkan kata. Pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan oke, ya, yes, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu dengan isyarat. Pernyataan kehendak secara tegas dengan isyarat, misalnya dengan menganggukkan kepala, tanda setuju, menggelengkan kepala, tanda tidak setuju. Selain ada pernyataan kehendak secara tegas, ada juga pernyataan kehendak secara diam-diam, yaitu pernyataan kehendak yang dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya, sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti tanda setuju. Dalam perbuatan hukum dikenal ada 2 macam perbuatan, yaitu perbuatan hukum yang bersegi 1 dan perbuatan hukum yang bersegi 2. Perbuatan hukum yang bersegi 1 atau perbuatan hukum sepihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misal, pembuatan surat wasiat dalam pasal 875 KUH Perdata dan pemberian hibah sesuatu benda dalam pasal 1666 KUH Perdata. Sedangkan perbuatan hukum yang bersegi 2 atau perbuatan hukum dua belah pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Misal, persetujuan jual beli dalam pasal 1457 KUH Perdata dan perjanjian sewa menyewa dalam pasal 1548 KUH Perdata. Perbuatan melanggar hukum menurut Doktrin 1. Perbuatan yang melanggar hak orang lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. 2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari perilaku sebagaimana ditetapkan undang-undang. 3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 4. Perbuatan yang bertentangan dengan persamaan yang lazim dalam pergaulan antar manusia terhadap orang lain atau harta benda milik orang lain.